warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sedikit kami wawancara secara eksklusif terkait dengan peran fungsi staf ahli yang bergerak di analisa SDM. Demikian informasi yang kami dapatkan. Saat ini peran fungsi Bapak sebagai staf ahli di bidang apa Bang sebenarnya? Baik, saya staf ahli bidang SDM dan kemasyarakatan. Jadi fungsi saya sebagai staf ahli Bupati adalah memberikan telaah, memberikan masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang yang saya emban. Salah satunya yang perlu mendapat telaah lebih dalam adalah kaitannya dengan organisasi dan penempatan personil dalam organisasi dilihat dari banyak hal, walaupun kemudian prosesnya tetap mengikuti peraturan perundang-undangan. Misalnya untuk jabatan tinggi pratama, maka prosesnya akan tetap melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh kepala daerah. Namun analisa personil berkaitan dengan kapasitas SDM dan sebagainya, kita juga punya hak, punya kewenangan untuk melakukan analisa. Berdasarkan pendekatan organisasi di Pemda itu kan dipilah menjadi 3. Satu, organisasi sebagai organisasi pendukung. Sebagai organisasi pendukung ini bentuknya adalah sekretariat. Ini ada 2, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Kedua itu adalah penunjang. Organisasi perangkat daerah dalam posisi penunjang ini bentuknya adalah badan. Ada badan pengelolaan keuangan daerah, ada badan pendapatan daerah, badan perencanaan, dan badan-badan lain. Kemudian core-nya Pemda sebagai ujung tombak itu adalah dalam bentuk dinas, sehingga pengisian jabatan walaupun nantinya berproses melalui panitia seleksi dalam konteks mutasi, dalam konteks pengisian jabatan yang kosong, maka tentu saja analisa berkaitan dengan personil yang ada akan mengikuti proses itu, sehingga diperoleh orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya sesuai dengan jabatan yang diemban dalam organisasi itu. Sehingga 3 komponen tadi merupakan satu kesatuan sebagai entitas pemerintah daerah Kabupaten Kota Barat. Mereka, teman-teman di organisasi perangkat daerah itu tidak dalam bekerja sektoral, tapi adalah memiliki tujuan yang sama yang tercermin di dalam rencana pembangunan daerah sekarang sebagai pengganti RPJMD. Nah, kalau kita bicara kapasitas sesuai dengan standar, apakah setiap kepala badan atau SKPD itu mempunyai kriteria yang memang memadai atau ada standar lain, Pak? Ada standar dalam konteks jabatan tinggi pratama, tentu saja berkaitan dengan pangkat dan jabatan, kepangkatan dan golongan. Misalnya harus pembina utama, pembina tingkat 1 berarti 4B. Itu misalnya persyaratannya seperti itu. Kemudian dalam konteks seleksi tentu saja ada berkaitan dengan kompetensi berkaitan dengan pekerjaan yang sifatnya manajerial, kompetensi berkaitan dengan sosiologis kemasyarakatan dan lain-lain. Semua kriteria itu nanti kemudian diujikan melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh kepala daerah. Nah, kalau kita bicara Baperjakat, apa peran fungsi Baperjakat? Istilah Baperjakat sekarang sudah tidak ada. Yang ada itu adalah penilai kinerja, tim penilai kinerja sebagai pengganti dari Baperjakat. Fungsi ini untuk pejabat administratur ke bawah. Pejabat administratur itu dulu dikenal dengan pejabat eselon 3, baik sekretaris, kepala bidang, itu sekarang sebutannya adalah administrator. Kemudian yang eselon 4 istilah dulu itu disebut dengan istilah sekarang pengawas. Kalau kemudian kebijakannya daerah nanti pada saatnya adalah menggunakan pendekatan merit system, maka proses untuk menduduki jabatan administratur maupun pengawas juga melalui proses seleksi dari pejabat-pejabat yang ada.
Nah, kalau kita melihat Bang, khususnya di Dinas Perikanan ya artinya Bang. Kelembagaan itu maka secara fungsi kan ada sekretaris dan kepala bidang. Ujung tombak di dinas itu adalah kepala bidang. Sehingga ketika ada persoalan apapun berkaitan dengan kompetensi, dengan kapasitas, maka kewenangannya pemerintah daerah adalah melakukan evaluasi yang itu dilakukan oleh kepala daerah. Sesuai dengan Undang-Undang ASN, maka evaluasi itu dilakukan minimal ketika sudah menjabat 2 tahun. Kemudian ketika hasil evaluasi itu tentu saja mengikuti peraturan perundang-undangan, misalnya komunikasi dengan KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan lain-lain. Jadi berkaitan dengan pejabat tinggi pratama, apakah itu di sekretariat atau di badan atau di dinas, maka prosesnya sama. Sehingga evaluasi dilakukan oleh kepala daerah, kemudian berkoordinasi dengan KASN. Tapi apakah ini sudah diambil langkah-langkah Bang untuk mengantisipasi dalam dinas itu Bang? Karena ujung tombak. Beberapa waktu yang lalu itu kan sudah dilakukan uji kompetensi. Saya belum tahu persis hasil uji kompetensi itu seperti apa, dan itu akan uji kompetensi itu adalah untuk bagian dari evaluasi apakah kepala dinas yang ada existing itu masih kompeten di jabatannya sekarang, atau ada pilihan yang lebih baik untuk mengembangkan kompetensinya di dinas yang lain. Berarti tergantung hasil nanti. Tergantung hasil dari uji kompetensi. Mungkin harapannya Bang? Harapannya adalah dalam posisi pemerintah daerah dituntut dengan adanya reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya adalah reformasi birokrasi tematik, maka itu harus kita sikapi secara cerdas, secara baik, dengan berkinerja tinggi, menggunakan anggaran APBD sebaik-baiknya, sehingga uang serupiah pun yang sumbernya adalah dari rakyat itu termanfaatkan juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kepemimpinan itu bagian penting dari bagaimana penggunaan uang rakyat dan pelaksanaannya sampai kepada pengawasan untuk pelaksanaan semua kegiatan yang sudah dirancang oleh pemerintah daerah. Oke, makasih.